Kian Rizky Bilar meminang wanita pujaan hatinya Lesti Kejora sebagai calon pendamping hidupnya tak terasa semakin mendekati hari H. Proses acara lamaran yang akan diselenggarakan pada 13 Juni mendatang di kampung halaman Lesti itu kian dinanti-nantikan banyak orang, tak terkecuali sahabat dekat kedua calon mempelai. Kini, 5 hari lagi, waktu yang tersisa menuju acara lamaran. Seperti apa sahabat melihat persiapan Lesti dan Bilar menuju hari bahagia mereka? Dan seperti apa juga partisipasi atau keterlibatan sahabat-sahabat Lesti dan Bilar di acara lamaran tersebut? Melihat Lesti melabuhkan cintanya pada sosok Rizky Bilar, lelaki tampan yang akan menjadi suami dan pendamping hidupnya kelak, juga menjadi kebahagiaan yang tak terhitung jumlahnya bagi keluarga dekat, terutama bagi sang ayah Endang Mulyana. Sosok Bilar tidak hanya diyakini mampu membahagiakan Lesti dengan kepenuhan cintanya, namun juga Bilar diharapkan mampu menggantikan peran sang ayah, yakni melindungi dan menuntun Lesti menelusuri kehidupan yang lebih baik. Lantas seperti apa pengakuan Endang Mulyana perihal alasannya merestui keinginan Bilar untuk meminang Lesti? Menuju prosesi penyatuan cinta mereka yang sakral dan bahagia, satu persatu sahabat pun terus memberikan dukungan serta harapan yang terbaik kepada Lesti dan Bilar. Maka seperti apa doa sahabat untuk perjalanan cinta Lesti dan Bilar menuju hari bahagia mereka? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jodoh adalah ketentuan ilahi yang digariskan dalam setiap perjalanan hidup manusia menemukan takdir cintanya. Ia laksana lembah yang dalam nan misteri, namun dapat diresapi pada dua hati yang saling menyatu. Begitu juga dengan takdir yang menuntun Rizky Bilar menemukan cinta sejatinya pada sosok Lesti Kejora. Begitu cepat waktu bergulir, hingga tak terasa hari penyatuan cinta Bilar dan Lesti itu pun semakin dekat. Iya, 5 hari lagi Bilar akan meminang wanita pujaan hatinya itu lewat sebuah prosesi acara lamaran yang akan digelar pada 13 Juni 2021 mendatang. Momen acara lamaran itu merupakan tahap awal yang harus dijalani Bilar dalam proses menghalalkan cinta Lesti. Dan menjelang hari bahagia itu, sahabat dekat Bilar mengaku bahwa Bilar telah siap secara lahir dan batin untuk menikahi Lesti. Dan untuk mewujudkan impian Bilar itu, sahabat-sahabat dekat pun kabarnya dipinang Bilar untuk menjadi groomsman. Salah satu yang mendapat pinangan itu ialah Haris Friza. Maka seperti inilah persiapan Haris yang bersedia mendampingi Bilar di hari bahagianya nanti. Ya ini kan acaranya tanggal 13. Kalau misal susunan acaranya, gue belum tahu sih. Yang penting gue diundang ke sana. Ya gue jadi groomsman. Iya dia belum ini. Ya, tapi udah kok udah ada fitinya. Dia bakal jadi bridesman juga nggak? Dia mungkin akan jadi groomsman. Banyak kok yang nanti jadi. Nanti biar nilai sendiri aja. Udah lah kalau itu udah. Baju-bajunya mungkin. Udah ada. Konsepnya udah ada semua, tapi nanti jadi surprise ya. Oh gitu, jadi belum surprise. ada. Biar nanti tiba-tiba bar gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya dibilangin dari awal, udah tahu semua dong orang, nggak ada surprise-surprise-nya dong. Kan kita udah kasih apa sih namanya kalau misal seragamnya kan udah ada. Gue mau siapin apa lagi? Rambut gue mau gue potong, masa gue potong lagi? Malah gue mau panjangin ini masalahnya. Terusnya sih iyalah. Namanya keluarga masa nggak dateng sih? Ayahnya, abangnya, mamahnya, saudara-saudaranya pasti bakalan datang lah. Nggak mungkin lah, nggak bakalan. Temen-temen dekatnya juga semuanya insya Allah akan datang. Banyak undangan. Harapan gue cuma satu. Apa tuh? Semuanya lancar dan mereka bahagia. Banyak lah perubahannya tuh, makin tenang, makin nggak cepat meledak-ledak. Kalau dulu kan sedikit
cepat terpancing emosi lah kalau dulu. Kalau sekarang dia lebih tenang, lebih ya, peran seorang wanita di dekat laki-laki itu ya sangat berpengaruh ya. Gue lihat ya perubahan karakter itu bisa dibikin sama Dede seperti itu biar jadi lebih tenang, lebih sabar. Ya itu bro, kita nggak pernah ada yang tahu jodoh kita siapa. Ibarat kata mas di sini kan nggak pernah tahu bakal nikah sama istrinya kan sekarang. Ya itu dari pemberian Tuhan. Kalau yang gue lihat sih dari awal, ya mereka itu ya kayak chemistry-nya dapet lah, kayak saling mengisi satu sama lain juga. Banyak banget belajar lah pasti sama dia kan tentang semua hal pun, ngejalanin hal apapun dari kerjaan. Sementara kan dia lebih banyak jobnya dari gue kan, dan gue belajar kayak gini-gini Gel diajarin. Banyak lah belajar dari Lesti juga, banyak belajar hal tentang dunia tarik suara seperti itu, banyak yang gue pelajarin dari mereka. Jadi kita tuh kayak misalnya Dede, Dinda Hawa Mare, aku sama Haris kayak gitu. Waktu itu kan kita ngobrol di rumah Bilar, kita ngobrol santai banget. Ya. Jadi ya satu frekuensi semua kebetulan. Takdir cinta memang tak bisa ditebak, begitu juga dengan takdir cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Berawal dari pertemuan singkat di sebuah acara talk show yang dipandu oleh komedian Tukul Arwana, kisah kasih Lesti dan Bilar pun akhirnya meletupkan kejutan yang tak terduga. Layaknya sepasang muda-mudi yang jatuh cinta pada pandangan pertama, pertemuan Lesti dan Bilar pun akhirnya menghasilkan kedekatan tak biasa. Getaran rasa dan bahasa tubuh yang ditampilkan mereka menyiratkan ada cinta yang kuat di antara mereka. Dan dalam waktu yang singkat, Lesti dan Bilar mengumumkan keduanya memiliki kedekatan spesial yang mengarah pada sebuah hubungan serius. Dan dalam waktu 10 bulan saja, Bilar dan Lesti akhirnya memantapkan hati untuk menyatukan cinta mereka di pelaminan. Sontak saja banyak netizen pun memberikan usulan jika komedian Tukulah bisa didapuk sebagai saksi mereka nanti. Lantas seperti apa tanggapan sahabat Bilar mengenai hal itu? Setuju aja, pasti setuju aja. Sebenarnya bukan perantara, bukan Mas Tukul juga sih, karena emang udah diatur sama Allah gitu. Ya emang udah jalannya, ya cocok lah. Orang tuh kalau misalnya udah dikasih tanggung jawab, dia pasti bakal bertanggung jawab kok. Laki kan harus bertanggung jawab. Ya mereka emang, Bilar tuh juga dari dulu ngomong begitu kok sama gue dari sebelum nikah. Dia juga dari kemarin-kemarin nih sebelum ada perencanaan ini juga gue bilang nanti kalau misal gue mau sama Lesti gue bakal dari nol sih bakal mungkin, karena emang udah mereka dari masing-masing udah begitu, malah lebih bagus sih menurut gue, karena kan ya harta berdua jadinya. Saya insya Allah lah kalau udah ada waktunya, kalau udah dibilang sama Allah nikah deh, kemungkinan sih saya sih paling batas saya sama diri saya sendiri sih umur 30 itu udah paling mentok lah. Alhamdulillah, doain aja semoga dipermudah, diperlancar terus. Yang penting kan sahabat gua bahagia, gue juga. Dia tuh dari 2 tahun yang lalu emang udah pengen nikah. Ya udah, alhamdulillah. Doain lah semoga niat baik bisa terwujud lah seperti itu. Semua orang kan juga pengen nikah, gue juga pengen nikah, Harus juga pengen nikah. Cuman kan belum ketemu jodohnya. Bilar udah ketemu sama Dede ya alhamdulillah. Keputusan Rizky Bilar melabuhkan cintanya pada sosok Lesti memang mendapat banyak dukungan dari orang-orang terdekat Lesti, terutama sang ayah Lesti, Endang Mulyana, yang telah memberi lampu hijau sejak Bilar merajut benang asmara dengan putrinya itu. Sebagai orang tua, tentu kebahagiaan Lestilah yang utama, apalagi sejak hadirnya Bilar, hari-hari Lesti pun terlihat ceria dan bahagia. Bahkan sosok Bilar diyakini mampu melindungi Lesti dan membahagiakan putri kesayangannya itu dengan kepenuhan cintanya. Lantas, hal inikah yang membuat Endang Mulyana langsung memberi restu kepada Bilar saat meminta izin menikahi Lesti? Dan seperti apa juga restu Benny Mulyana untuk Lesti dan Bilar? Kalau masalah itu memang dari awal mereka dekat. Ya termasuk dari yang pertama bilang ya Bilar dulu, ya Bilar ngadap ke saya bahwa dia mau serius dan benar-benar mau sampai, pokoknya dia serius sampai melangkah atau ke jenjang pelaminan gitu.
Ya saya kalau yang serius yang udah ada pembicaraan secara langsung saya otomatis saya juga mengiyakan, yang saya tetap mendukung gitu. Kalau Dede kan apa-apa terserah Bapak dari awalnya gimana Bapak. Ya Bapak juga dibalikin ke Dede, ya terserah kalau menurut Dede cocok, kalau Dede ya suka, yang penting kan kalau Bapak kan yang dilihat kebahagiaan anak. Ya, kalau memang Dede suka, Dede senang ya silahkan Bapak mendukung, ngedoakan. Ya sebenarnya dari yang dulu sama yang sekarang Jus, kalau buat saya itu balik lagi ke Dede. Kalau Dede nyaman, dari saya nggak pernah memilihkan, kamu harus ke sini, kamu harus ke situ, enggak. Ya, dilihat dari keseriusan mereka berdua, terus memang mereka udah benar-benar serius, benar-benar misalnya anak saya nyaman, ya saya udah yakin dari hati saya udah ngikutin gitu. Kalau itu memang dari awal, dari dua-duanya juga hampir bersamaan. Kalau misalnya bahwa mereka udah menuju ke jenjang yang lebih serius lagi, ya gimana nggak bahagia ya kalau orang tua ya pasti kan itu, daripada kita lama-lama juga. Kalau mereka udah mau ada niat baik ya dipercepat lebih baik. Nah ini Dede yang Dede pilih gitu. Doain, iya doain, pasti doain dan setuju gitu. Selalu setuju. Mungkin itu yang aku inget ya. Aku sih pernah bilang ya kalau nggak salah di salah satu ini acara ya, bilang bahwa ini adalah waktunya kamu bahagia gitu. Nah, yang namanya bahagia itu kan macam-macam. Nah, sekarang kayak misalkan dia ngebahagiain suaminya, itu adalah surga buat dia kan. Jadi menurut aku kamu harus berbakti ke suami, itu aja sih. Karena senangnya suami adalah surga buat kamu gitu aja sih. Yang kuat aja ya, yang kuat mental. Terus mungkin kalau ke cowok biasanya kalau katanya ini biasanya kalau misalkan udah deket-deket kayak gini, godaannya mungkin lebih banyak lagi ke cowok gitu, karena godaannya tuh gak cuma yang kayak berantem lagi gitu-gitulah. Sekarang lebih ke ya aku nggak bisa ngomong deh. Mungkin ada masa lalu atau apa muncul. Iya bener itu. Tiba-tiba kan mantan ngechat lagi kan repot ya kalau masih kayak gitu. Gitu kan. Nah itulah kayak kuat tuh, harus kuat semuanya gitu. Dede juga harus kuat mentalnya, Bilar juga mentalnya gitu. Harus kuat lah intinya. Siapa sih orang yang nggak mau menjadi orang lebih baik? Dia pengen belajar aja jadi orang lebih baik, menyempurnakan separuh agama. Insya Allah mau ibadah lah teh. Nggak lama dari situlah, insya Allah doain aja. Pokoknya kapanpun yang penting lancar, minta didoain sehat, barokah, semuanya nggak ada halangan. Di balik rasa bangga melihat binar-binar kebahagiaan yang terpancar dari wajah Lesti sebagai seorang ayah yang begitu dekat dengan putrinya, terbesit rasa khawatir terhadap putri kesayangannya itu yang akan menempuh kehidupan baru nanti. Apalagi mengingat banyak cobaan dan tantangan yang dihadapi Lesti dan Bilar menjelang hari bahagia mereka. Sang ayah mengaku tak sanggup menyaksikan putrinya dihujat ataupun dibully di media sosial. Lantas, adakah pesan atau amanah khusus yang diberikan Endang Mulyana untuk Rizky Bilar? Untuk itu saya kan namanya juga anak udah rumah tangga ya, udah beda lagi, jalannya juga udah beda lagi. Ya dia kan otomatis harus ya berbakti sama suami, harus jadi istri yang baik, yang harus nurut sama suami. Ya berarti kan bukan harus itu lagi ke orang tua gitu. Ya tapi balik lagi ke niatnya mereka. Bukan artinya udah nikah tapi masih tetap aja bawa orang tua, enggak. Cuma kan itu balik lagi, mereka pengennya nyaman di mana, nyamannya di orang tua atau gimana. Ya itu balik lagi ke mereka. Ada kalau itu dari awal udah ada, maksudnya tuh Bilar juga udah tahu dari awal, maksudnya Dede itu kan dekat sama bapak, terus Dede itu anaknya yang ya termasuk mungkin saya ya, yang saya yang dekat sama Dede. Terus kalau saya itu paling ngeri, paling takut kalau si Dede itu disakitin orang. Paling takut tuh Dede itu
sebenarnya, tapi saya nggak banyak ngomong di sini. Kalau saya nggak pernah berkoar-koar di mana-mana, enggak. Cuma ya yang sebagai orang terdekat yang paling takutnya itu, saya tuh paling takut Dede tuh disakitin orang. Paling sedih kalau Dede dibully orang. Kalau buat diri pribadi saya dibully nggak masalah. Terus lagian itu siapa saya yang dibully, ya ngapain, nggak apa-apa. Tapi kalau saya udah baca-baca yang bully Dede, nah itu yang saya paling sakit. Nah, tapi di balik sakit itu saya ya bersyukur juga, ya maksudnya berdoa aja, ya alhamdulillah gitu ya sampai sekarang itu saya bisa bertahan karena kan dari Dedenya juga tegas, nggak usah ngelayanin yang bully, nggak usah ngelayanin yang itu. Kita mah tujuan kita apa, tujuan Dede juga pengen membahagiakan bapak sama mama, dan yang penting yang Dede lakuin ini untuk keluarga semua. Rara sangat-sangat ikut bahagia sekali. Alhamdulillah akhirnya Kak Lesti sudah menemukan cinta sejati, sudah menemukan pasangan hidupnya. Semoga ini adalah awal yang baik bagi hubungan Kak Lesti dan juga Kak Bilar. Semoga nanti kedepannya bisa lebih bahagia lagi, bahagia terus. Untuk curhat sih enggak, tapi kelihatan kok dari raut mukanya Kak Lesti. Kalau Kak Lesti itu benar-benar sangat-sangat bahagia gitu. Apalagi ngelihat Kak Lesti itu aura pengantinnya tuh udah kelihatan gitu. Jadi aku kayak merasa, aduh ini kayaknya bahagia banget deh gitu. Kalau harapan pastilah Rara akan mengharapkan yang terbaik untuk hubungan Kak Lesti dan juga Kak Bilar beserta keluarga. Semoga dengan bersatunya dua orang ini jadi keberkahan bukan hanya untuk mereka berdua tapi juga untuk orang-orang yang terdekat, bermanfaat untuk orang-orang yang sayang sama mereka, dan juga menjadi menjadi motivasi bukan hanya buat Rara tapi juga buat teman-teman Dea Lida, terus juga teman-teman yang mengidolakan sosok Kak Lesti dan juga Kak Bilar. Semoga jadi motivasi untuk mereka supaya jadi orang yang bisa lebih baik lagi gitu, dan semoga Kak Lesti dan Kak Bilar selamanya bahagia. Melihat Lesti dan Rizky Bilar tak lama lagi menyatukan cinta mereka di pernikahan juga menjadi kabar bahagia segenap sahabat-sahabat dekatnya. Tak terkecuali Margin Wiherm, istri dari aktor tampan Ali Syakib ini, mengaku bahwa Lesti dan Bilar semakin serasi menjelang hari bahagia mereka. Jika sebelumnya Lesti pernah menjadi bridesmaid di pernikahan Margin, akankah ia pun akan menjadi bridesmaid di pernikahan Lesti dan Bilar? Dan seperti apa juga dukungan dan harapan sang sahabat untuk persiapan Lesti dan Bilar menuju hari bahagia mereka? Dan seperti apa juga dukungan dan harapan sang sahabat untuk persiapan Lesti dan Bilar menuju hari bahagia mereka? Kemarin sih baru dengar katanya Lesti ngumumin di Indosiar ya, kayak mau ada acara lamaran. Ya aku sih berdoa yang terbaik aja, semoga dilancarkan sampai hari pernikahannya. Pokoknya semuanya dilancarkan deh. Melihat nanti aja. Tadi ingin sama Lesti sendiri dari Lesti. Lihat nanti aja ya. Aku belum berani ngomong sih karena belum ada kepastian juga. Jadi nanti mungkin bisa dilihat di hari H-nya aja. Iya, aku bahagia banget kalau lihat sahabat aku bahagia, karena kalau dia bahagia aku juga ikut bahagia gitu. Terus kadang aku sama Lesti kan umurnya juga lumayan dekat gitu. Jadi kalau misalkan ada temen yang udah ada yang mau nikah juga, kayak iya asik ya ada teman gitu. Jadi nanti bisa kayak udah aku punya keluarga, dia juga udah punya keluarga gitu. Lihat aja, seneng aja gitu lihat temen happy juga. Nggak ada. Aku bukan nggak ada ya, aku belum bisa kasih tahu, mungkin nanti bahagia banget sih yang jelas, apalagi ada temen yang mau berbuat baik gitu ya, pasti bahagia. Cuman aku belum bisa ngomong banyak karena kan emang aku juga belum tahu banyak juga gitu. Nanti paling mungkin nanti setelah dekat-dekat gitu ya, Lesti sendiri yang akan berbicara. Iya, cocok sih, mereka cocok banget. Yang satu cantik, yang satu juga ganteng. Pokoknya semoga mereka dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah kalau nanti. Kalau aku nggak pernah nyangka gitu ya, soalnya kayak aku aja gitu, aku pun nggak pernah nyangka akan menikah secepat ini. Mungkin seperti itu Lesti. Pokoknya aku doain yang terbaik buat Lesti. Pokoknya Lesti harus bahagia dan sama siapapun pasangannya. Semoga Lesti diberikan kebahagiaan, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kelancaran terus. Amin ya robbal alamin. Aduh, insya Allah ya guys. Alhamdulillah aku dipercaya jadi bridesmaid. Iya, bridesmaid. Jadi kayak
suatu kebanggaan sekali sih sebenarnya gitu. Tapi gimana ya, deg-degan juga sebenarnya karena kan apa ya? Karena kan tau lah ya, maksudnya Kak Lesti kan gimana gitu kan, apalagi semua orang udah tahu Kak Lesti, terus Rara dipercaya jadi bridesmaid tuh kayak berasa bangga banget. Jadi pertama tuh Kak Lesti tuh ngomong langsung gitu sama Rara. Ada waktu itu di acara apa, program apa, Rara lupa, katanya bilang gini, adek jadi bridesmaid ya, katanya gitu, temenin kakak katanya, temenin kakak nanti, dampingin kakak katanya gitu. Aku kayak, beneran Kak, beneran? Iya beneran katanya. Ya ampun makasih loh Kak, kataku gitu kan, karena ya gimana ya, jadi ikut deg-degan juga, jadi ikut bahagia gitu, menjadi saksi dari pernikahannya Kak Lesti secara langsung gitu kan. Perdana ini bener-bener aku perdana jadi bridesmaid di nikahannya Kak Lesti, ini sangat-sangat berkesan banget sih dalam hidup aku. Banget excited banget karena apa ya? Ya dulu banget Rara sebelum masuk Lida tuh benar-benar mengidolakan sosok Kak Lesti, ngelihat bagaimana dia berkarir, dan sekarang alhamdulillah Rara tuh kayak udah dianggap Kak Lesti sebagai kayak adik kandung sendiri, apalagi Abah juga udah nganggap Rara kayak anak sendiri gitu. Jadi Rara tuh kayak berasa bersyukur banget gitu ketemu sama keluarganya Kak Lesti gitu. Dan sekarang jadi bridesmaidnya, jadi kayak udah dianggap keluarga banget gitu. Aku seneng banget, jadi excited banget. Aku bener-bener pengen nungguin, pengen udah nggak sabar sih sebenarnya, pengen nantiin lamaran dan juga hari pernikahan mereka. Yang pastinya rambut baru. Rambut baru, bukan rambut baru sih, maksudnya warna rambut baru. Terus apa ya, ya pasti sehat dulu lah. Kalau kesehatan itu kan insya Allah kita juga kesitunya juga aman, lancar insya Allah. Kalau seragam sih belum ya, karena Rara juga belum kirim nomor ukuran, karena kan dibuat sama mereka. Jadi bener-bener kita cuman kirimin apa ya, ukuran badan kita aja, terus mereka yang bakal kasih gitu. Oh belum tahu. Apa ya kalau surprise tuh aku juga belum tahu ya Kak. Belum ngobrol juga sama teman-teman DA Lida yang lain gitu. Tapi ya aku fokusin ke bridesmaidnya dulu aja sih gitu, karena kan ya ngedampingin pengantin tuh gimana sulitnya kan kita tahu ya kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.